Analisis memanas. Peluang RJ menipis, nama Roy Suryo disebut berpotensi jadi tersangka. Situasi hukum yang menyeret nama Roy Suryo kembali memanas. Sejumlah pengamat menilai, langkah penyelesaian melalui restoratif justice, RJ, kemungkinan besar sulit ditempuh, sehingga skenario penetapan tersangka disebut-sebut menjadi jalur yang paling mungkin terjadi. Spekulasi ini menguat setelah dinamika terbaru muncul dari kubu yang sebelumnya berada di barisan yang sama dengan Roy Suryo. Salah satu tokoh yang sempat dikenal berada dalam barisan kritik terhadap isu ijazah presiden adalah Rismon Sianipar. Namun langkah mengejutkan justru datang dari dirinya setelah ia mendatangi Istana Wakil Presiden untuk bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Rismon menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas polemik yang sebelumnya berkembang terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tak hanya itu, Rismon juga menyatakan bahwa berdasarkan penelitiannya sendiri, ijazah Jokowi adalah asli. Pernyataan ini sontak mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang sebelumnya berada di barisan yang sama dalam mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. RJ lebih dulu ditempuh Rismon. Pengamat hukum menilai langkah Rismon ini memiliki dampak besar terhadap dinamika kasus. Dengan mengajukan klarifikasi dan permohonan maaf lebih dulu, jalur restoratif justice bagi dirinya dianggap lebih terbuka. Namun kondisi berbeda dinilai berlaku bagi Roy Suryo. Beberapa analis menyoroti bahwa Roy Suryo memiliki riwayat pernah tersandung kasus hukum sebelumnya, sehingga secara psikologis maupun strategis, langkah RJ mungkin menjadi lebih kompleks. Jika penyidik menilai unsur pidana tetap terpenuhi dan tidak ada penyelesaian damai, maka proses hukum bisa berlanjut ke tahap penetapan tersangka. Jika pihak lain sudah mengambil langkah klarifikasi dan permintaan maaf lebih dulu, maka posisi pihak yang masih bertahan pada narasi awal tentu akan semakin terisolasi, ujar salah satu pengamat hukum yang mengikuti perkembangan kasus ini. Kubu Roy disebut meradang. Perubahan sikap Rismon juga memicu ketegangan di kalangan aktivis yang sebelumnya berada dalam satu barisan kritik. Di berbagai forum diskusi daring dan media sosial, sebagian pendukung Roy Suryo menilai langkah Rismon sebagai belok arah yang mengejutkan. Bahkan tidak sedikit yang menyebut Rismon telah mengkhianati perjuangan awal yang sebelumnya mereka gaungkan bersama. Serangan kritik pun mulai bermunculan, mulai dari mempertanyakan konsistensi penelitian Rismon hingga menuding adanya tekanan politik di balik perubahan sikap tersebut. Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai langkah Rismon sebagai upaya meredakan konflik hukum yang berkepanjangan. Situasi kian tegang. Dengan dinamika yang terus berkembang, perhatian publik kini tertuju pada langkah berikutnya dari Roy Suryo. Apakah ia akan menempuh jalur klarifikasi seperti yang dilakukan Rismon, atau tetap bertahan pada sikap sebelumnya? Jika tidak ada langkah rekonsiliasi, sejumlah pengamat memperkirakan proses hukum bisa bergerak ke tahap yang lebih serius. Situasi ini membuat peta konflik yang sebelumnya terlihat solid, kini berubah drastis, dari satu barisan kritik menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Dan bagi sebagian pengamat, perkembangan terbaru ini bukan hanya soal polemik ijazah, tetapi juga pertarungan narasi, reputasi dan strategi hukum yang masih jauh dari kata selesai.